Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang kembali kita akan bertemu bersama-sama. Mari sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu yang berkata bahwa Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Biarlah ini menjadi kerinduan kita benar-benar, supaya hidup kita semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita mendengar firman dan kita menjadi pelaku firman. Mendengar firman dan menjadi pelaku firman, semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Kita pujikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hatiku jadi bejana untuk hormat-Mu.
Tuhan, sungguh besar Kau yang kami perlukan, Kau yang kami ingin senangkan selalu. Biar hidup kami menyenangkan-Mu. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya secara pribadi bersyukur masih boleh mendapat kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan saudara tentang kebenaran firman Tuhan. Kita percaya firman itulah tuntunan hidup kita. Firman itulah yang akan menolong kita sehingga kita tetap mampu berjalan sesuai dengan kemauan Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Nah, sebelum kita berdoa mendengarkan firman, saya akan ajak saudara berdoa bersama-sama saya lebih dulu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sangat mengucap syukur kepadamu karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh sebentar akan belajar firman. Kiranya Tuhan akan urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Kiranya Tuhan akan menolong kami sehingga kami boleh menjadi pendengar yang baik akan kebenaran firman. Kami boleh mengerti dengan baik akan kebenaran firman, bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi kiranya urapan-Mu nyata dalam hidup kami. Benar-benar kami mohon Kau jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sidang Jumat yang dikasihi Tuhan, kita masih dalam topik besar, yaitu mengenai hidup kebenaran yang lebih benar daripada kebenaran ahli Taurat dan orang Farisi. Dan kita sudah belajar banyak, mulai juga belajar tentang bagaimana yang betul dalam memberi sedekah, yang lebih benar daripada ahli Taurat orang Farisi dalam hal berdoa, ya. Dan sebetulnya hari ini kita harusnya sampai pada hal kekhawatiran, ya. Sampai pada hal kekhawatiran. Tetapi karena hal kekhawatiran ini pernah saya bahas dalam video YouTube saya sebelumnya, Anda bisa cari di channel YouTube gereja kami, GBT Mojokerto, GBT Spasi Mojokerto. Di sana Bapak Ibu bisa cari judul khotbah mengenai khawatir itu lumrah atau dosa. Itu judul khotbahnya. Khawatir itu lumrah atau dosa. Nah, di sana sudah saya bahas banyak tentang kekhawatiran. Nanti saudara bisa belajar di sana untuk saudara mengetahui tentang sebenarnya apa yang salah mengenai kekhawatiran, ya. Batasan-batasan khawatir itu apa? Nah, nanti saudara akan belajar banyak di sana. Saya tidak akan bahas lagi. Saudara silakan cari saja. Saya akan ajak kita lanjut saja karena sudah pernah saya bahas, ya. Dalam Matius pasal 7 sekarang tentang hal menghakimi. Demikian firman Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, ya, akan diukurkan kepadamu. Artinya jelas, apa yang saudara perlakukan, penghakiman saudara, penilaian saudara seperti itu, saudara juga suatu saat akan diperlakukan seperti itu, ya. Kira-kira begitu. Ayat yang ketiga, mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ini tentu sebuah kalimat, kata ungkapan, ya. Seolah-olah di depan mata kita ada balok tapi kita nggak bisa lihat, tapi di depan mata orang itu ada selumbar, kita bisa lihat. Kan begitu. Di dalam mata orang itu ada selumbar, kita bisa lihat, padahal ada balok di dalam mata kita nggak bisa lihat. Nah, kira-kira begitu. Itu menunjukkan kita ini apa, ya?
bisa lihat kesalahan orang lain, tetapi nggak sadar-sadar tentang kesalahan kita. Ayat yang keempat, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Puji Tuhan. Nah, jadi menghakimi ini adalah salah satu hal yang susah kalau kita tidak mengerti. Bahkan banyak orang Kristen salah tentang menghakimi. Jadi salah tentang mengartikan tentang menghakimi itu seperti apa. Bahkan beberapa orang Kristen yang ingin menutupi kesalahannya tidak segan-segan menggunakan kata jangan menghakimi untuk membuat orang lain tidak menasehati dia, untuk membuat orang lain tidak ikut campur dalam dosanya, ya, untuk membuat orang lain tidak peduli dengan dosanya, begitu. Ya biar aja saya dosa gitu loh, ya, maksudnya begitu ya. Jadi dia gunakan kata seringkali menghakimi, jangan menghakimi saya. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, saudara, memang kata menghakimi ini seringkali bisa salah pengertian dengan menasehati. Nah, ini juga sebelum saya masuk dalam topik kita tentang menghakimi, saya perlu perjelas dulu. Karena kata menasehati itu pada titik tertentu bersinggungan dengan menghakimi. Menasehati itu kan artinya memberikan solusi atau pengetahuan tentang di masa yang akan datang mestinya bagaimana, begitu ya. Tapi pada satu titik, misalnya ketika melihat seseorang bersalah, berbuat salah, misalnya seorang ibu melihat anaknya salah, maka ibu itu memberikan nasihat, nak jangan begini. Atau bapak melihat anaknya salah, nak jangan begini, seharusnya begini. Nah, perhatikan ya. Nah, pada titik ini bisa bersinggungan loh dengan menghakimi. Kata menghakimi, bersinggungan tipis sehingga kalau orang tidak mengerti tidak bisa bedakan. Mengira orang yang menasehati itu menghakimi. Ya, padahal tidak. Jadi karena begini, menghakimi itu kan menyatakan seseorang itu bersalah. Menasehati itu terkadang juga menyatakan atau menilai seseorang bersalah. Dan orang ini merasa perlu ada perbaikan, maka itu dinasehati. Misalnya saya melihat orang salah dan saya merasa orang itu perlu ada perbaikan, maka saya nasihati. Menghakimi juga melihat orang itu salah, perhatikan di sini bedanya, lalu merasa perlu menjatuhkan hukuman, itu menghakimi. Nah, sebetulnya bedanya di sana, sama-sama melihat seseorang bersalah, tetapi menghakimi, menjatuhkan hukuman. Kalau menasehati itu memperbaiki, memberikan solusi. Jadi kalau seseorang datang kepada saudara, menyatakan bahwa saudara bersalah, lalu ia pada saat yang sama memberikan solusi menurut dia, walaupun belum tentu solusinya tepat menurut saudara, belum tentu solusinya cocok menurut saudara, itu sudah termasuk kata yang dimaksud dengan menasehati. Karena dia punya tujuan memperbaiki. Itu sebabnya dia bukan hanya menyatakan saudara salah, tapi dia memberikan solusi atas kesalahan saudara. Dia berusaha memperbaiki kesalahan saudara. Itulah menasehati. Paham ya? Paham ya Bapak Ibu ya? Kalau menghakimi melihat menyatakan orang salah, menganggap orang itu salah, kemudian jatuhkan hukuman, itu menghakimi. Bukan ada maksud memberikan solusi, bukan ada maksud memperbaiki. Menghakimi semata-mata atas dasar keadilan. Ya, menurut dia, kembali ya, kalau tadi memberikan nasihat itu juga memberikan solusi yang benar menurut orang itu. Nah, menghakimi juga menurut orang itu, tetapi menyatakan keadilan menurut orang itu. Ya, jadi dia bukan hanya menyatakan bersalah, tapi dia juga menyatakan hukuman yang cocok menurut dia. Menyatakan penghukuman yang cocok bagi orang itu menurut sang hakim atau yang menghakimi.
Misalnya melihat orang mencopet, lalu massa berbondong-bondong kejar pencopet itu, pukuli pencopet itu sampai mati misalnya. Nah, pada saat itulah baru cocok dinamakan para warga itu melakukan tindakan main hakim sendiri atau menghakimi, karena menjatuhkan hukuman menurut mereka. Paham ya? Kalau menasihati tujuannya baik, memberikan solusi, walaupun itu menurut dia belum tentu benar menurut saudara. Dia ingin memperbaiki, walaupun itu juga kembali lagi menurut dia belum tentu benar menurut saudara, tetapi yang jelas dia ada kemauan saudara ke arah yang lebih baik walaupun itu menurut dia. Ya, itu sudah menasihati. Itu namanya menasihati. Tapi kalau menghakimi, tidak, dia jatuhkan hukuman. Memang niatnya menghukum menurut keadilan, menegakkan keadilan, tetapi keadilannya versi orang itu. Ini dia ya, makanya bahaya juga menghakimi itu kalau saudara tidak berhati-hati. Nah saudara, karena itu kita perlu tahu bahwa Yesus tidak ajarkan kita untuk menjadi suka-suka menjadi seorang hakim atau menghakimi. Ya walaupun di ayat yang lain kita diajarkan juga untuk menghakimi, menilai sesuatu itu benar atau salah, kemudian menjatuhkan hukuman. Itu misalnya Rasul Paulus terhadap jemaat di Korintus, dia berkata, ya hakimi yang salah itu. Nah begitu ya. Karena mungkin yang salah itu sudah jelas salah, dinasihati tidak bisa, ya dihakimi sudah. Dikeluarkan dari jemaat, dijatuhkan hukuman. Nah begitu. Nah, jadi sebetulnya menghakimi itu boleh. Tetapi syarat untuk menghakimi itu harus diperhatikan. Karena syarat untuk menghakimi itu sebetulnya banyak sekali. Maka kalau saudara tidak yakin benar-benar, sebaiknya jangan menghakimi. Ini saran saya. Syarat untuk menghakimi itu banyak dan susah. Susah. Ya kalau saudara bilang dibandingkan dengan syarat menjadi hakim secara duniawi, ya pasti lebih banyak syaratnya untuk jadi hakim secara duniawi. Tapi untuk menghakimi ini, hal menghakimi tetap saya bilang syaratnya banyak. Ya. Dan bukan hanya banyak, susah. Maka jangan suka-suka menghakimi. Ini proposal dari saya, pendapat saya. Gitu. Karena susah. Saya akan berikan hari ini 2 saja kepada saudara. Syarat menghakimi, ya, yang menurut saya 2 ini saja sudah susah. Jadi kalau saudara terpaksa harus menghakimi, ikuti syarat yang ada. Ya. Tapi kalau tidak terpaksa menghakimi, lebih baik jangan menghakimi. Paham ya maksud saya ya? Paham ya? Oke. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, syarat yang pertama menghakimi, Yohanes 7 ayat 24. Ini pernah saya bahas, kalau saudara ingat dalam tema khotbah saya, ketika hamba Tuhan bertengkar, apa yang harus kita lakukan. Nah, di sana sudah lebih lengkap saya bahasnya ya, dengan berbagai ayat-ayat yang lain, walaupun tentu tidak selengkap kalau saya memakai kajian teologis ya, karena kan ini bukan konsumsi kajian teologis. Ini supaya jemaat mengerti garis besarnya lah. Ya, tidak sampai dalam tapi juga tidak sampai terlalu ringan. Itu ada di channel YouTube kami GBT Mojokerto, GBT Spasi Mojokerto, dalam judul ketika hamba Tuhan bertengkar, apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi sekarang kita akan lihat Yohanes 7 ayat 24 secara singkat saja, karena yang panjang sudah saya bahas di waktu yang lalu. Yohanes 7 ayat 24. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak. Apa yang nampak berarti apa yang di depan mata. Tetapi hakimilah dengan adil. Ya, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Nah, yang nampak yang di depan mata. Yang tidak nampak apa? Yang tidak nampak adalah seringkali hati manusia. Nah, kan begitu. Nanti saudara bisa baca ayat-ayat sebelumnya, mengapa kok saya bilang hati manusia. Atau kalau kurang jelas, silakan lihat di khotbah saya yang lalu tentang ketika hamba Tuhan bertengkar,
apa yang harus kita lakukan. Mengapa kok saya bilang yang tidak tampak ini adalah hati? Jadi jangan menghakimi menurut apa yang nampak di depan mata saudara, tetapi menurut motivasi hatinya atau motivasi hati orang tersebut. Jangan menurut pendapat saudara. Kalau menurut pendapat saudara, apalagi menurut apa yang nampak, asumsi belaka, itu bisa saja salah. Dan sangat besar kemungkinan salah. Apalagi kalau saudara tidak cukup bijaksana. Contoh ya, saudara, saya mau tanya. Apa bedanya nekat dengan berani? Coba saya kasih kesempatan mikir ya. 5 detik. Apa bedanya nekat dengan berani? Kalau saudara coba perhatikan sama-sama, nekat dan berani itu bagaikan dua sisi mata uang. Satu koin yang punya dua sisi. Satu sisi yang namanya nekat. Satu sisi yang namanya berani. Tinggal saudara melihat dari sisi sini atau sisi sana. Itu saja. Kok bisa bilang begitu, Pak? Iya. Ya. Contohnya Daud. Daud itu nekat atau berani? Menurut saudara dan saya yang percaya firman, kita bilangnya Daud itu berani. Bahkan di anak-anak sekolah minggu pun diajarkan oleh guru-guru, mungkin kita harus berani buat Tuhan seperti Daud melawan Goliat, ya kan? Daud melawan Goliat, Goliat jelas-jelas lebih tinggi, lebih besar. Tetapi saya mau tanya, kalau saudara hidup pada zaman itu, saudara jadi Saul, saudara jadi prajurit-prajurit yang ada, yang melihat bahwa Daud ini kecil, Goliat sangat besar, saudara bilang Daud ini nekat atau berani? Nekat. Iya kan saudara? Makanya saudara berarti tergantung mana? Tergantung cara pandang. Kalau saudara sepakat dengan orang itu, saudara berikan kata-kata yang bermakna positif, yaitu berani. Oh, dia itu berani. Kalau saudara tidak sepakat dengan seseorang, saudara bilang orang itu nekat. Saudara pakai konotasi yang negatif. Nekat. Itu nekat dan berani. Ini contoh ya saudara, supaya saudara ini terbuka pikirannya. Bahwa terkadang itu hanya masalah sudut pandang. Karena itu jangan menilai menurut apa yang di depan mata. Karena itu masalah hanya sudut pandang terkadang. Contoh lagi saudara. Tadi kan nekat dengan berani. Ya. Sekarang saya mau tanya lagi pada saudara. Keras kepala dan punya prinsip. Bedanya apa? Keras kepala dan punya prinsip. Bedanya apa? 5 detik ya. Sudah, baik. Apa bedanya keras kepala dengan punya prinsip? Keras kepala bermakna negatif. Kita sepakat ya. Tapi punya prinsip maknanya positif. Punya prinsip. Nah, bedanya apa? Sama seperti benar dan nekat tadi. Sebenarnya hanya bagaikan satu koin yang punya dua sisi. Tinggal saudara lihat dari sisi sana, sini atau sisi sana. Kalau saudara sepakat dengan seseorang, saudara bilang orang itu punya prinsip luar biasa. Tapi kalau saudara tidak sepakat, saudara bilangnya keras kepala alias auban. Wah, orang itu auban, gak bisa dibilangi. Mungkin bagi saudara yang melihat orang itu, saudara bilang orang itu auban, gak bisa dibilangi bagi saudara. Tapi bagi orang itu sendiri, mungkin dia tidak merasa begitu. Dia merasa aku ini punya prinsip, ini prinsipku. Mungkin saudara berkata, oh beda Pak, punya prinsip dengan keras kepala. Auban itu tadi bahasa Cina ya. Bahasa Cina seringkali orang Chinese kalau bilang bahasa Cina itu kalau bilang keras kepala, setahu saya itu auban itu, nggak bisa diomongi. Keras kepala, kan begitu. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, tapi begini. Ada yang bilang misalnya, Pak beda,
Kalau punya prinsip itu beda dengan keras kepala. Kalau orang keras kepala itu, dia itu tidak mau dirubah. Padahal pemikirannya itu tidak sesuai dengan pemikiran yang umum. Secara umumnya. Oh begitu. Kalau begitu saya tanya, Yesus itu keras kepala atau punya prinsip? Saya ulangi ya, Yesus itu keras kepala atau punya prinsip? Pada waktu dia seolah-olah seringkali berhadapan dengan ahli Taurat orang Farisi, dia kan seperti kontra dengan orang ahli Taurat orang Farisi. Yesus itu punya prinsip atau keras kepala? Bagi orang Farisi, bagi saudara-saudara Yesus yang waktu itu belum percaya Yesus, saya yakin mereka bilangnya Yesus itu keras kepala, nggak bisa diomongi. Begitu. Tetapi bagi orang-orang yang percaya Yesus, kita berkata Yesus itu punya prinsip kebenaran firman. Tetapi bagi orang-orang pada waktu itu, pada zamannya, jangan lupa orang-orang pada zaman itu kebenarannya adalah kebenaran berdasarkan hukum Taurat di wilayah Yesus hidup. Jadi Yesus ini jelas kebenarannya tidak sama dengan kebenaran pada umumnya. Beda sendiri Yesus ini. Maka itu tidak bisa diterima oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, Yesus itu tegas atau punya prinsip? Tegas atau keras kepala? Mulai paham ya. Itu masalah cara pandang. Karena itu izinkan saya sekaligus agak melenceng sedikit. Saya kasih saran kepada wanita-wanita atau pria-pria yang belum menikah. Jangan punya kriteria yang bertolak belakang, semaunya sendiri. Contohnya, saya mau punya pasangan yang tegas dalam arti punya prinsip ya. Tegas dalam arti punya prinsip. Terus yang selanjutnya, selain itu saya punya pasangan yang sabar, tidak keras kepala. Jadi maunya yang punya prinsip, tapi juga tidak keras kepala. Nggak bisa. Orang yang punya prinsip itu kapan-kapan ketika berbicara dengan saudara, ya, satu ketika ada perbedaan pendapat dengan saudara, lalu prinsipnya berbeda dengan prinsip saudara, dia pertahankan, saudara akan bilang orang itu keras kepala. Jadi kalau saudara cari orang yang punya prinsip, pegang prinsip, tetapi tidak keras kepala, ya tidak ada, karena itu satu koin mata uang. Jadi tergantung saja, sebenarnya tergantung mana sudut pandang kita yang melihat. Kalau kita cocok sama orangnya, ya kita bilang yang positif. Kalau nggak cocok, kita bilang yang negatif. Kita lihat di sini ya, bahwa penilaian kita sangat subjektif sekali, seringkali. Ya betul ya, subjektif ya. Jadi menurut diri kita sendiri, seringkali hanya menurut diri kita sendiri. Karena itu jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Tetapi kalau saudara memang harus menghakimi, maka saudara benar-benar harus menghakimi secara objektif. Benar-benar saudara harus berusaha menyelami kedalaman hati orang yang Anda hakimi. Saudara harus benar-benar mencari info sebanyak mungkin tentang kemungkinan-kemungkinan pemikirannya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada. Bahkan kalau perlu berbicara langsung dengan orang itu untuk mengetahui pemikiran-pemikiran dan hatinya. Baru kemudian saudara menghakimi. Susah ya saudara ya. Kalau saudara nggak mau repot-repot, apalagi hanya dari kata orang, udahlah jangan menghakimi lah ya. Karena kalau mau menghakimi dan terpaksa harus menghakimi, harus siap repot. Karena kebenaran kita itu seringkali hanya apa yang di depan mata, dan itu sangat subjektif sekali. Nah saudara yang kasih Tuhan, maksudnya ya berdasarkan kita seperti tadi. Satu sisi kita bilang orang itu nekat, satu sisi bilang berani, satu sisi bilang punya prinsip, satu sisi bilang keras kepala. Ya itu kebenaran kita seringkali seperti itu. Jadi kalau saudara mau menghakimi, boleh, tetapi harus siap repot. Kalau tidak siap repot, mending mundur dulu. Kalau terpaksa harus menghakimi, karena memang itu harus terpaksa karena begitu berat masalah yang dihadapi, misalnya di tengah kejemaatan terpaksa harus mengambil langkah untuk menghakimi, yaitu menyatakan bersalah, kemudian menyatakan penghukuman, menyatakan keputusan, harus saudara ambil seadil-adilnya,
tidak menurut apa yang nampak saja, tetapi saudara harus teliti dengan begitu dalam. Bisa dipahami ya? Baik, yang kedua, syarat untuk menghakimi adalah pastikan diri saudara sendiri tidak melakukan. Saya ulangi ya, pastikan diri saudara sendiri tidak melakukan ataupun akan melakukan dosa yang hari ini saudara sedang hakimi. Gitu ya. Jadi misalnya saudara hadapi orang berdosa berzina. Kalau saudara yakin suatu saat saudara tidak akan berdosa melakukan dosa zina, atau selama ini saudara tidak melakukan dosa zina, atau mungkin dulu pernah melakukan dosa zina tapi sudah bertobat, sudah lama bertobat dan yakin tidak akan ulangi lagi, silakan baru saudara menghakimi. Ini syarat yang kedua. Dari mana? Dari Matius pasal yang ke-7 tadi. Jadi kalau saudara mau hakimi, keluarkan dulu balok di dalam matamu, baru kamu hakimi sesamamu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu kalau saudara mau menghakimi orang, tetapi saudara juga melakukan yang sama, atau sedang berada di dalam dosa yang sama, sekalipun terpaksa harus menghakimi, lebih baik saudara mundur, serahkan orang lain yang menghakimi, yang mungkin sudah yakin dia tidak melakukan itu, atau ke depan dia tidak melakukan itu. Kalau tidak, kalau saudara sudah tahu saudara sendiri melakukan dosa yang sama, tapi saudara berani menghakimi dalam arti menyatakan bersalah, lalu ambil keputusan berdasarkan keadilan, keputusan hukuman berdasarkan keadilan, nah hati-hati. Kalau saudara sendiri melakukannya, bisa-bisa saudara dinilai Tuhan lebih buruk dari ahli Taurat dan orang Farisi. Karena ahli Taurat dan orang Farisi, mereka sadar akan dosanya ketika mereka hendak melempari wanita dalam Yohanes pasal 8 yang kedapatan berbuat zina. Yesus berkata, siapa yang tidak berbuat dosa lempar lebih dulu. Mereka bisa sadar, mereka pergi. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang munafik, kata Tuhan. Mereka bisa jadi melakukan dosa yang sama di tempat yang tersembunyi, tapi mereka kemudian sadar dan mereka pergi. Tidak seorang pun berani melempar wanita itu dengan batu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu dua syarat ini saja dulu. Kalau saudara terpaksa harus menghakimi, tapi kalau tidak diharuskan menghakimi, lebih baik jangan suka-suka menghakimi. Karena saya khawatir saudara akan dipandang bersalah oleh Tuhan. Saya khawatir saya akan dipandang bersalah oleh Tuhan. Ingat dua syarat kalau terpaksa harus menghakimi. So yang pertama, jangan menghakimi menurut apa yang nampak, menurut kebenaran saudara, menurut sudut pandang saudara. Teliti benar-benar sampai mendalam, betul-betul. Kalau perlu ajak bicara orang tersebut supaya kita tahu pemikirannya, hatinya, bertanya kepada orang di sekitarnya dan lain sebagainya. Betul-betul jangan sampai saudara main-main. Saudara tidak boleh menghakimi menurut apa yang nampak. Yang kedua, kalau saudara dan saya terpaksa menghakimi, pastikan saudara sendiri tidak sedang melakukan dosa yang sama ataupun akan melakukan dosa yang sama. Ketika saudara harus terpaksa menghakimi, saudara harus betul-betul meyakinkan diri saudara, saudara tidak melakukan dosa yang sama. Karena ingat, setelah saudara menghakimi, maka kacamata pembesar dari orang yang pernah Anda hakimi, atau orang-orang yang pernah mendengarkan penghakiman keputusan saudara, itu seolah-olah kaca pembesarnya akan lebih tajam. Dalam melihat apa? Melihat noda kesalahan saudara. Seolah-olah kalau tadinya hanya pegang kaca pembesar begitu, ganti kayak pakai mikroskop gitu, atau pakai teleskop yang tajam begitu, untuk lihat kesalahan saudara. Jadi kalau dulunya biasa, tapi begitu saudara menjatuhkan penghakiman, saudara jatuhkan hukuman, saudara jatuhkan keputusan, itu orang yang pernah saudara hakimi itu, ataupun orang yang melihat penghakiman saudara, itu bisa jadi sikapnya di kemudian hari terhadap saudara bagaikan kaca pembesar yang sangat tajam untuk meneliti hidup saudara. Apakah saudara melakukan dosa yang sama? Dan begitu kalau saudara jatuh dalam dosa yang sama dengan yang pernah saudara hakimi dulu, waduh fatal. Saudara akan dihakimi lebih-lebih lagi oleh orang. Mengapa?
Karena ternyata Anda adalah orang yang sama bagi mereka. Nah, karena itu jangan mudah-mudah menghakimi. Kalau memang harus menghakimi, terpaksa karena situasi harus ajukan keputusan, ingat syarat tadi. Dan kalau memang boleh dan memang tidak diharuskan, saya berharap saudara tidak menjadi orang-orang yang suka menghakimi. Kalaupun perlu menghakimi, hakimilah diri saya dan saudara sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pelajaran firman hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini kembali terus bekerja dalam hidup kami, menguatkan kami, dan akan membuat kami semakin benar dalam perjalanan hidup kami di mata Tuhan. Kami tidak lagi menjadi hakim-hakim, tidak lagi suka menghakimi sesama, tetapi biarlah kami lebih sibuk menghakimi diri sendiri. Dan bila pun kami terpaksa, karena kondisi yang ada, harus menjatuhkan penghakiman, harus menghakimi, biarlah Tuhan tolong kami agar benar-benar kami tidak salah dalam menghakimi. Kami benar-benar tidak menghakimi menurut apa yang dilihat di depan mata kami, tapi kami mau berjeripayah mencari kebenaran, mencari yang sebenar-benarnya. Dan kemudian selain itu, biarlah kami juga memastikan diri kami tidak melakukan dosa yang sama. Dan kiranya juga Tuhan tolong kami agar kami di kemudian hari tidak melakukan dosa yang sama. Tuhan tolong kami. Inilah hidup kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.